Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Ini saya Heeh. cuma mau bertanya, apakah eh, antara pencipta dan yang diciptakan harus sama atau harus beda gitu? Apakah pencipta dengan yang diciptakan harus sama? Belum tentu. Belum tentu gimana gitu. Iya, karena Allah tidak mungkin. Dia itu seperti batu. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tetapi dia bisa menyerupai apa yang dia ciptakan. Jadi Allah bisa serupa dengan ada samanya, ada titik sama dengan kita. Dia bukan ada titik sama, dia bisa menyerupai manusia. Karena Bisa menyerupai manusia. ketika bisa dong. Kalau dia nggak bisa menyerupai, namanya dia bukan Tuhan. Iya. Contoh kayak monyet. Monyet nggak bisa menyerupai saya nggak bisa menyerupai monyet. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti bisa menjadi seperti ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak bisa menjadi seperti Tuhan. Itu keterangannya dari mana, Bu? Keterangan apa tuh? Ya, landasan dalil atau apalah. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Itu dalil kok, ketawa. Gimana? Kira-kira Tuhanmu bisa nggak menyerupai makhluknya, Pak? Kalau gini, kalau saya mah kalau Coba. menurut agama Islam ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya? Ya gitu ya. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Allah lah gitu. Oke. Batu dilahirkan gini, nggak, Pak? logikanya gini, Mbak. Logikanya kita begini. Kita bikin apalah, makanan lah. Kalau ibu-ibu suka bikin kue, ya. Kalau kita bikin kue, otomatis kue yang bikin kita itu tidak ada samanya. Kita bikin kue, Ya. terus kue? Kue yang kita bikin itu pasti berbeda dengan kita. Ya memang iya. Terus hubungannya apa? Ya, terus yang dan kita juga tidak bisa bisa seperti kue karena kita itu ada pencipta. Karena kita itu tidak mampu. Bukan. Manusia tidak bisa menjadi kue karena manusia itu tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan menciptakan manusia, dia bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mampu. Gimana sih? Loh, sekarang gini, kalau Tuhan itu maha kuasa, dia mampu, maha segalanya. Ya berarti dia bisa, bahkan dia bisa menjadi kue. Tetapi kenapa manusia tidak bisa menjadi kue? Karena tidak mampu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu itu mampu nggak menjadi seperti manusia? Aduh. Itu dulu dijawab. Tadi pertanyaan saya itu, Tuhanmu kira-kira mampu nggak menjadi manusia? Untuk apa coba? Nggak, saya yang tanya untuk apa, tapi dia mampu nggak? Gini, Nggak Mbak. mampu, Bos. Nah, udah. Karena tolok ukur suatu Tuhan ya, kalau kita mengimani Tuhan itu maha kuasa, setidaknya dia mampu dulu, Bos. Ya kalau dia tidak mampu, berarti dia tidak membuktikan dirinya Tuhan. Kan gitu. Saya ini tidak bisa membuktikan saya Tuhan. Kenapa? Saya tidak mampu jadi kue. Ya wis, kita tanya lagi. Kalau Tuhan mampu menyerupai manusia, berarti siapa yang manusia yang jadi Tuhan gitu dah? Mana ada manusia jadi Tuhan? Katanya tadi ada. Dia menjadi gini, kan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Iya, kalau Tuhannya bisa menjadi manusia, terus urusannya apa lagi? Iya, siapa? Ya dia tetap Tuhan dan dia tetap manusia, kan selesai. Jika Allah itu menjadi manusia, kemanusiaannya tidak merubah ketuhanannya. Ketuhanannya pun tidak berubah oleh kemanusiaannya. Saya kasih contoh, Pak. Kalau ada emas masuk ke dalam lumpur, apa emasnya jadi lumpur? Nah, itu yang saya maksud. Ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya itu tidak hilang.
Tetapi keilahiannya tetap ada, kemanusiaannya ada. Itulah Yesus. Saya kasih contoh, emas masuk ke lumpur, emas tetap emas, lumpur tetap lumpur. Paham sampai sini? Ya, Al-Fatihah dulu. Gitu. Makanya saya tanya, mampu nggak Tuhanmu menjadi manusia? Saya nggak tanya apa tujuannya. Saya tanya, mampu nggak Tuhanmu menjadi manusia? Jawab dulu. Jawab aja. Mampu nggak bos? Mampu nggak bos? Tuhanmu menjadi Untuk manusia? apa coba, untuk apa? Saya nggak nanya itu. Kira-kira Kegunaan Tuhanmu Allah. mampu nggak bos? Mampu nggak? Kegunaan Saya nggak nanya gunanya. Tuhanmu kira-kira maha kuasa Jadi nggak? gini, pertanyaan si Gito ini ibarat gini. Udah. Pakai ini. Makanya saya bilang, ya saya nggak bisa jadi kue karena saya tidak mampu bos. Kalau saya Tuhan, saya jadi kue bisa. Amin. Tuhan Halo memberkati juga ya. Agatha, Apa sih? Agatha hari ini masih nyembah manusia. Tobatlah Biarin dong, Agatha. Pak. Ini nih Kak nih. Salam toleransi. Tuhanmu itu manusia Agatha. Nggak apa-apa Pak. Boleh kan? Ciri-cirinya manusia itu bisa makan, bisa minum. Saya tahu. Ya, hargai iman saya, Pak. Iya, ciri-cirinya, Kalau Anda tidak suka dengan iman saya, ciri-ciri Pak, boleh nggak sih, Pak? Boleh nggak sih menghina sesembahan orang di dalam kitabmu? Tunggu. Allah mau mengajarkan seperti ini. itu Iya. Cuh. Udah, insaf, Pak, insaf. Insaf. Ya. Janganlah kamu menghina sesembahan orang supaya sesembahanmu nggak dihina. Dengerin Allahmu. Ya. Jangan kau sibuk kali ngurusin imannya orang. Mau saya menuhankan siapa itu urusan saya. Kau mau menuhankan batu boleh. Kamu mau menuhankan kotak silahkan. Saya nggak akan pernah mau mengusik imannya kalian gitu loh. Kau mau menuhankan mayat boleh. Ya. Kau mau menuhankan pohon silahkan. Mau menuhankan ubur-ubur, bahkan menuhankan hawa nafsu pun boleh. Ya. Jadi jangan kau terlalu sibuk dengan iman orang. Wong saya lagi siar Tuhan saya kok. Sekalipun Tuhan saya itu adalah manusia, tapi dia bisa memberikan kehidupan. Itu. Ya. Apa Pak? Iya, itu masalah apa namanya, tumbal-tumbal itu, apakah Yesus itu sama dengan penumbalan kayak kalau dukun kan kalau mau kaya itu harus menumbalkan anaknya. Nah, si Yesus itu kan dia ditumbalkan juga, sama nggak itu? Lah itu yang diserupakan dengan Isa juga ditumbalkan Allahmu. Allahmu juga melakukan penumbalan karena Isa harusnya disalib, malah orang lain ditumbalkan. Itu sama nggak? Disebut penumbalan nggak itu? Kalau- Orang nggak salah digantiin. Ya udah. Nah, apalagi Isa kalau saya tidak buka hadis mengajarkan ya, untuk ya di hadis dikatakan gini. Nanti waktu hari kiamat, seorang Nasrani dan seorang Yahudi akan diserahkan bagimu untuk menghapus dosa. Itu juga penumbalan gak? Ya, gitu ya Pak itu. Jadi Bapak tanya dulu kepada iman Anda. Betul tidak yang tertulis di dalam hadis? Kok cari aja ya. Seorang Yahudi dan Nasrani ya akan menggantikan kamu. Tuh, itu ditumbalin gak tuh? Nah, tapi yang paling keren adalah itu Isa kan diserupain. Yang disalib, kata temenmu tadi, itu adalah muridnya. Itu penumbalan gak? Nah, itu ya Pak ya. Renungkan dulu itu penumbalan gak tuh? Udah, kau tanya aja dulu. Udah gak nyambung kok. Udah. Gitu aja pertanyaan saya.
Insaf, insaf. Insaplah wahai manusia, jika dirimu berdosa, Yahudi dan Nasrani tidak berdosa kau tumbalkan.